penyiapan badan jalan. Ini posisinya kita sudah urutan pilihan. Itu ada loader, ini ada vibro, tanda vibro, ada ekskavator, ada grader. Insya Allah ini kita mungkin hari ini kita pasang kelas B. Kelas B insya Allah terpasang. Nah, di sini kita hampar kelas B 20 cm sampai operate jembatan 20 cm kelas B. Setelah itu kelas A 15 cm. Semoga besok sudah bisa kita lalui. Kerja malam nggak ujar ya. Ini dulu sekilas info. Nanti kita kabari kembali progres kerja kita. Terima kasih. Salam PUPR Bina Marga Aceh. Semangat. Bantuan-bantuan yang telah diangkut oleh TNI melalui angkutan udara itu 314 ton, kemudian melalui airdrop itu ada 26 sekian ton, kemudian melalui KRI 1218 ton. Total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14, dan Adrinya 2. Kemudian sampai dengan saat ini TNI telah mengangkut bantuan melalui udara, baik dari Halim Perdana Kusuma ini, maupun dari Lanut Suwondo, maupun Lanut Sim, ke sasaran-sasaran, yang mana sasaran tersebut tidak dapat dilalui ataupun ditempuh melalui jalur darat, sehingga kami TNI memberikan bantuan melalui jalur udara. Perlu kami sampaikan juga ke rekan-rekan media semua, bahwasanya sampai dengan saat ini bantuan udara yang telah diberikan ataupun disalurkan TNI kepada rekan-rekan kita sejumlah 314 ton. Yang mana pada saat pelaksanaannya ada menggunakan airdrop maupun menggunakan helibox. Termasuk pada hari ini. Pada hari ini kita memberangkatkan melalui airdrop 6 ton yang terdiri dari 36 bundel, kemudian helibox 400 kg itu ada 79 box. Kembali lagi, TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Apalagi ini terkait dengan misi kemanusiaan. RO ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka dapat mengambil air minum di mobil RO tersebut, kemudian dapat mengkonsumsinya secara langsung. Ini sangat membantu. Di samping itu juga hasil peninjauan dari pimpinan kami melihat bahwasanya ada kebutuhan yang sangat mendesak karena antar wilayah ini sudah terputus. Jembatan putus, jalan juga terputus. Sehingga komunikasi ataupun hubungan antar wilayah ataupun kita menyalurkan bantuan dari suatu wilayah ke wilayah lain menggunakan jalur darat tidak bisa. Sehingga solusinya adalah TNI membangun jembatan Bele. Dan ini sudah dilaksanakan, yang mana perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekian. Di wilayah Aceh ada jembatan Bele sebanyak 6, yang mana 2 unit jembatan sudah dipasang di daerah Biren. Ini dibantu oleh personil dari Yonjipur 16. Begitu juga di jembatan Karang Pelang, ruas jalan Beren, Gumpang, Takengon. Ini langsung dibangun oleh prajurit Kodam Iskandar Muda yang ada di sana. Sekali lagi ini sangat membantu masyarakat, sangat membantu TNI juga dalam pendistribusian logistik menggunakan jalur darat. Dan dalam waktu dekat ini juga akan ada rencana pemasangan 3 unit jembatan Bele. Ini sudah diberangkatkan dari Jakarta menggunakan angkutan darat.
Kita harapkan jembatan Beletu segera bisa nyampai ke sasaran, sehingga kita akan segera bisa dirikan ataupun bangun untuk menghubungkan beberapa wilayah yang terputus. Dari Puspen TNI, dari Dispen TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan update ataupun berita-berita terkini sejauh mana pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana yang terjadi di 3 provinsi, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Kita ketahui bersama bahwasanya Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, saat ini sedang berada di Provinsi Aceh, didampingi oleh pimpinan kami, baik itu Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Yang mana pastinya pimpinan melihat secara langsung apa yang terjadi di Aceh, tentunya nanti akan mengambil langkah-langkah yang komprehensif. Itu sebagai informasi awal yang sama-sama kita ketahui. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, kami pastikan bahwa negara tetap hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan akibat dari bencana yang terjadi di 3 provinsi ini. Dan TNI pastinya yang merupakan bagian negara juga hadir, bertindak semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada. Baik itu personil, material, alutsista, dan lain sebagainya kami kerahkan untuk membantu akibat dari bencana yang terjadi di 3 provinsi ini. Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, baik rekan-rekan kami yang berdinas di daerah tersebut, maupun kami juga, ataupun TNI juga, mengirim personil-personil yang dari Pulau Jawa untuk membantu rekan-rekan kita yang mengalami musibah di 3 provinsi tersebut. Kemudian selain pengerahan personil, tentunya kami juga mengerahkan alutsista kami. Terkait dengan alutsista udara, perlu kami sampaikan bahwasanya sampai dengan saat ini TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat yang kita ketahui bersama juga, ada A400, Hercules, kemudian Kasa, termasuk Karavan. Ini kita kerahkan secara total agar segala permasalahan yang muncul akibat dari bencana ini dapat segera kita atasi secepat mungkin. Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat. Selain pengerahan kapal-kapal ataupun pesawat tadi, TNI juga mengerahkan kapal laut. Sampai dengan saat ini kita telah mengerahkan 16 kapal yang terdiri dari 14 KRI, kemudian 2 ADRI. Itu kita kerahkan baik untuk mengangkut bantuan maupun untuk mengangkut personil. Beberapa hari yang lalu, sesuai dengan perintah Presiden, bahwasanya mahasiswa Unhan dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, khususnya mahasiswa Unhan yang ada di Fakultas Kesehatan Militer. Mereka berangkat ke 3 provinsi tersebut menggunakan kapal. Itu yang kami sampaikan tadi, kapal ini sangat berarti dalam pelaksanaan operasi perbantuan ataupun operasi ataupun misi kemanusiaan. Sampai dengan saat ini kami sampaikan bahwasanya telah tergelar
30 dapur lapangan. Ini sangat membantu masyarakat maupun petugas-petugas yang melaksanakan operasi kemanusiaan ini. Kami laporkan juga atau kami sampaikan, selain dapur lapangan juga kami mendirikan pos kesehatan. Seperti dari awal tadi kami sampaikan bahwasanya Universitas Pertahanan mengirimkan 75 orang kadetnya yang sedang koas untuk melaksanakan perbantuan kesehatan di lapangan. Ini tentunya sangat membantu, yang mana mereka digelar di 3 wilayah yang dari awal telah kami sampaikan. Saat ini perlu kami sampaikan juga kepada awak media, bahwasanya untuk di wilayah Provinsi Aceh, TNI telah membangun dapur lapangan sebanyak 10, kemudian poskes sebanyak 6. Kemudian di wilayah Sumatera Utara ataupun Kodam 1 Bukit Barisan, ini 12 dapur lapangannya, kemudian poskesnya 11. Dan terakhir di wilayah Sumatera Barat, ini sudah berdiri dapur lapangan sebanyak 18, kemudian poskesnya itu 16. Ini yang telah didirikan oleh TNI Angkatan Darat. Di samping TNI Angkatan Darat mendirikan dapur lapangannya maupun pos kesehatannya, ini juga TNI Angkatan Laut ada poskes Koderal 1, yang mana ini didirikan di daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian juga kita ada pos kesehatan yang ada di KRI Dr. Suharto, KRI 990. Ini tanggal 6 Desember kemarin juga sudah bergerak ke Aceh Tamiang. Kemudian terakhir KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, ini rumah sakit kita, rumah sakit KRI yang saat ini standby di Sibolga. Kemudian begitu juga TNI Angkatan Udara, ini mendirikan pos kesehatan di 2 titik di Medan. Kemudian sampai dengan saat ini juga sudah mendirikan 1 titik di Sibolga.